Anak hasil zina itu 5. 1, nasabnya nggak boleh ke bapak biologis. 2, nasabnya wajib ke ibunya. 3, tidak boleh saling mewarisi satu sama lain. 4, ketika anaknya besar, bapaknya nggak boleh menjadi wali nikah. 5, bapak biologisnya tidak wajib menafkahi anak hasil zina. Bayangin coba, betapa ngerinya kan. Maka perempuan yang paling rugi dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di Studio 2 di Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Kita akan jumpa dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas dan Ustaz Isa Alatas. Dan di sini juga ada Kang Atep Setia Budi. Baik, tema besar kita adalah Allah tidak pernah berbuat zolim sedikit pun kepada hambanya. Nanti ada uraiannya di bawah itu. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, Iwan Alat, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diterangkan oleh guru-guru kita. Jadi tema hari ini adalah Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun. Sebagai pengantar, Ustaz Isa akan menyampaikan. Ustaz Isa, silakan. Ustaz, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Om Krisna, dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan beberapa hari belakang kita membahas satu tema besar tentang wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin dengan hukum-hukumnya menzalimi atau memberatkan bahkan hamba-hambanya. Kemarin 2 episode lalu kita bahas tentang bagaimana hadis yang menyebutkan kita harus tunduk dengan penguasa walaupun dicambuk atau diambil hartanya. Kita ukur, kita timbang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dengan Al-Qur'an. Dan kemudian hari ini kita membahas satu tema tentang bagaimana status anak zina. Bagaimana status anak zina ini dalam riwayat-riwayat hadis dan disampaikan oleh salah satu ustadz di YouTube. Ada satu ustadz Irfan Rizki menyebutkan bahwa status anak zina itu ada 5. Dia tukil katanya dari hadis, ada hadis riwayat Muslim dan lain-lain. Yang pertama adalah anak zina tidak boleh bernasab kepada bapak biologisnya. Yang kedua, anak zina wajib dinasabkan kepada ibunya. Yang ketiga, tidak boleh saling mewarisi. Yang keempat, anak zina tidak boleh diwalikan oleh ayahnya. Yang kelima, anak zina tidak wajib dinafkahi ayahnya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, Ustadz, karena sebagai anak dia nggak tahu apa-apa atas dosa kedua orang tuanya. Apakah sebegitu menderitanya si anak sehingga dia tidak bisa dinafkahi oleh ayahnya? Lantas siapa yang akan menafkahi si anak ini tersebut, Ustadz? Dan juga termasuk
dalam hal warisan dan juga kewalian kalau anak tersebut adalah anak perempuan. Lantas bagaimana siapa yang bertanggung jawab terhadap jodoh atau pasangan si anak perempuan ini? Ustaz, silakan barangkali bisa dijelaskan. Ustaz. Syukran jazakumullah khairan jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbana. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Ustaz Muhammad Krisna, Ateb, dan seluruh kerabat kerja dan keluarga besar radio Silaturahim, seluruh kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'du, ikhwan akhwat, di bawah tema firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid." Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya. Ini merupakan uslub yang amat tegas. Dalam bahasa Arab kata dhallam, seorang yang amat zalim dan aniaya. Kalau zalim, dia seorang yang berbuat aniaya. Tapi kalau dhallam menggambarkan orang ini benar-benar apa? Sangat dan amat zalim. Begitu masuk harfu nafi, sebagaimana pada saat itsbat, menggambarkan kezaliman yang dahsyat pada saat dinafikan, maka nafinya juga apa? Menunjukkan arti apa? Arti mubalaghah. Jadi sekali-kali Tuhanmu tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya. Bagaimana Tuhan akan berbuat aniaya sedangkan Dia Maha Adil? Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga Maha Pengampun terhadap hambanya. Bagaimanapun besarnya dosa seseorang, asal seorang datang ke hadapan Allah, memohon ampun, Allah akan ampuni. Bahkan seandainya iblis datang bertobat pada Allah, Allah akan ampuni. Tapi yang menghalangi iblis kesombongannya. Jadi seorang pendosa yang datang kepada Allah mohon ampun, diampuni oleh Allah. Kalau kita bertanya, apakah seorang anak manusia yang lahir dari hubungan yang haram yang dilakukan kedua orang tuanya mungkin dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga terkena hukuman yang bermacam-macam atas dosa yang tidak dilakukan tapi dilakukan oleh kedua orang tuanya? Aneh apa tidak? Aneh. Saya memiliki seorang murid, lama belajar, dan orangnya cerdas, pandai. Satu hari dia berkata pada saya, bahwa saya akan mencari orang tua saya. Saya akan mencari orang tua saya. Ibu saya mengatakan orang tua kamu fulan. Kebetulan orang tua laki-lakinya berdiam di Saudi Arabia. Dia berangkat ke Saudi Arabia khusus untuk bertemu dengan orang tuanya. Allah pertemukan. Begitu bertemu, ternyata si ayah mengakui betul bahwa dia sebagai orang tua biologisnya. Tapi bukan melalui pernikahan yang sah. Kebetulan ibunya seorang pembantu di rumahnya, dia gauli, melahirkan seorang anak.
Akhirnya si anak pulang ke Indonesia, datang kepada seorang kiai, mengisahkan bahwa dirinya seorang anak yang lahir di luar perkawinan dari hubungan tuan dengan pembantunya. Si kiai langsung mengatakan, kamu dikutuk 7 keturunan. Dia tidak menjumpai saya, tapi semenjak mendengarkan ucapan tersebut, berubah menjadi orang yang kehilangan akalnya. Bertahun-tahun saya nggak bertemu lagi dalam keadaan betul-betul lecek. Pakaiannya kumal, bau yang tidak sedap, berbeda dengan keadaan sebelumnya. Saya tanya, kemana ya fulan? Dia mengatakan, Ustaz, saya dikutuk 7 keturunan. Saya bilang, kenapa? Ternyata saya baru tahu, saya ini ternyata anak zina. Saya bilang, siapa yang bilang kamu dikutuk? Dosa apa yang kamu lakukan? Orang tua kamu berzina, mereka yang mendapatkan hukuman dari Allah. Kamu anak yang tidak berdosa. Kamu datang lagi sama kiai tersebut, bilang, kamu yang dikutuk 7 keturunan kalau kamu nggak bertobat. Saya berikan jaminan buat kamu, kalau kamu baik, bertakwa pada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan kamu. Tapi anak ulama, anak Nabi, ya, kalau tidak mengikuti jejak orang tuanya, walaupun orang tuanya mulia, Allah tidak akan kumpul. Allah tidak pernah sama sekali bersikap pilih kasih atau berbuat aniaya pada hambanya. Semenjak dengar omongan tersebut, dia mulai berubah. Mulai kembali pulih, berpakaian dengan wajar. Dia merasa punya harapan. Nah, coba bayangkan betapa kejamnya pernyataan seorang yang tidak benar diterima oleh seorang, diyakini kebenarannya. Apa nggak mengajukan dirinya? Mengatasnamakan Islam. Nah, kita jumpai kebanyakan ahli fikih atau fuqaha yang tidak belajar Al-Quran, tidak meresapi kebesaran, keagungan, dan juga rahmat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjatuhkan hukuman bukan pada yang kuat, tapi pada yang lemah. Bukan pada ayah ibunya, tapi menjatuhkan vonis hukuman pada anak yang nggak berdosa. Kemudian karena laki-laki berkedudukan lebih kuat dibandingkan perempuan, mereka jatuhkan juga beban yang berat pada si ibu. Si anak yang lahir dari hubungan yang haram bukan dinasabkan pada ayah biologisnya, tapi dinasabkan pada ibunya. Sepanjang masa si anak akan menerima aib, begitu juga ibunya. Padahal perzinahan bukan hanya antara seorang wanita, tapi ada pria dan wanita. Hal ini karena mereka memahami secara salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini cukup masyhur. Kejadiannya, seorang yang bernama Utbah bin Abi Waqqas sebelum meninggal berpesan pada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa anak fulan sebenarnya anak biologis saya. Saya berzina dengan ibunya. Dan dia berada pada ranjang orang lain. Maksudnya dia sudah bersuami. Jadi tolong ya, kamu berusaha untuk mengembalikan anak ini ke nasab saya. Artinya Utbah melakukan hal ini pada masa jahiliyah, bukan pada masa Islam. Dengan sendirinya hukum Islam tidak berlaku surut. Tidak akan dikenakan pada apa? Pada pelaku ya, sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas datang pada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saudara saya wanti-wanti berpesan pada saya bahwa anaknya fulan, anaknya Zam'ah itu yang bernama fulan adalah kemenakan saya, anak saudara saya Utbah. Coba lihat wajahnya mirip dengan saudara saya. Paham? Rasulullah SAW begitu mendengarkan ucapan Sa'ad, dia mengatakan, saudara kamu menaiki ranjang orang lain. Menaiki ranjang orang lain, dia tidak punya hak untuk mengklaim bahwa anak tersebut sebagai anaknya. Karena dia menanam di kebun orang lain tanpa seizinnya. Maka yang tumbuh di kebun tersebut milik siapa? Punya pemilik kebun tanah. Kecuali kalau ada kerjasama.
Artinya bukan secara syar'i. Rasul langsung mengatakan al-walad lil firash walil akhir al-hajru. Bukan al-hajar, walil akhir al-hajru. Yang berhak untuk mengklaim sebagai pemilik anak adalah yang memiliki ranjang atau suami yang sah dari wanita tersebut. Sedangkan yang berzina al-hajru, ay mahjurun alaih, tidak punya hak untuk mengklaim bahwa itu anaknya. Para fuqaha ketika mendengarkan hadis ini beranggapan bahwa apa? Semua orang yang berzina tidak punya hak untuk mengklaim anak tersebut. Padahal kejadian ini terjadi pada wanita yang sudah bersuami. Anak ini juga tumbuh di bawah naungan ayahnya, dibesarkan oleh ayah. Begitu dewasa, tahu-tahu saat mengatakan bahwa ini anak saudara saya. Rasulullah mengatakan apa? Sesuai dengan hukum yang zahir, bahwa anak ini menjadi hak pemilik ranjang, bukan dinasabkan pada saudara kamu. Kita lihat di sini. Mereka memandang jijik nggak pada anak zina? Enggak. Buktinya rebutan. Bahkan Abad bin Zam'ah, saudara di anak ini, ya, mengatakan tidak, ini anak ayah saya, saudara saya. Bagaimana Utbah mau mengklaim bahwa ini anaknya? Artinya mereka tidak merasa jijik terhadap anak zina. Kenapa? Dia nggak berbuat dosa apa-apa seandainya benar. Terjadi perebutan. Utbah, ya, yang diwakili oleh Sa'ad ingin mengklaim anak tersebut dinasabkan pada saudaranya Utbah, sedangkan Abad mengatakan tidak, ini anak dari siapa? Ayah saya Zam'ah. Kebetulan istri Rasul yang bernama Sauda juga binti Zam'ah. Sauda binti Zam'ah. Akhirnya Rasulullah putuskan bahwa anak ini, ya, menjadi apa? Anak Zam'ah. Nasabnya pun kepada Zam'ah, bukan kepada Utbah. Tapi Rasulullah bilang sama Sauda, wahai Sauda, kamu berhijab dari anak ini. Karena anak ini kan menjadi apa? Menjadi sengketa, ya. Maka untuk menjaga kesucian istri Rasul, ihtajibi anhu, berhijablah kamu dari siapa? Dari anak tersebut. Nah, dari hadis ini kita lihat, ya, bahwa az-zani tidak punya hak untuk mengklaim seorang anak yang lahir dari ranjang orang lain. Nah, sekarang bagaimana seandainya wanita yang dizinai, ya, punya suami, seorang janda atau seorang gadis? Berarti tidak ada apa? Tidak ada perebutan dan sengketa. Ya. Anak ini gadis atau janda. Kita nggak berbicara mengenai hukuman orang yang berzina, ya. Yeah. Hukuman yang berzina tegas dalam Al-Quran. Kita bicara mengenai status anak. Seorang berzina dengan seorang wanita, suka sama suka, bukan pemerkosaan, ya. Sekarang anak ini lahir. Anak ini kan lahir bukan kemauan dia. Lahirnya atas izin Allah, artinya dengan hubungan laki dan wanita, bukan pada koridor syariat lahir anak ini. Dia lahir bukan dengan kemauannya. Kalau dia bisa memilih, dia akan pilih ayahnya siapa? Kalau Tuhan Nabi. Betul nggak? Betul. Tapi nasib, ya, membuat dia lahir dari seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Dan laki-laki tersebut bapak biologisnya. Apakah hadis tadi berlaku untuk anak ini? Tidak. Hadis tadi tidak berlaku karena berkaitan dengan wanita yang statusnya single. Baik dia janda maupun gadis. Nah, begitu anak ini lahir, kita mau tanya, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anak ini? Dengan sendirinya, yang berbuat yang bertanggung jawab. Yang berbuat siapa? Bapaknya. Bapak sama ibunya. Nah, kalau seandainya anak, ya, diharamkan dari nafkah bapaknya, padahal sebagai sebab kelahirannya adalah bapak yang menanggung ibu, apa ini nggak zalim? Oleh karena itu hukum semacam ini sebetulnya hukum yang berpihak kepada kaum pria. Ini bukan hukum Islam tapi hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Maka dengan sendirinya si bapak sebagai seorang yang berzina, terbukti perbuatannya, kalau sekali dia mengatakan saya sudah nikah siri bersama dia, ada kesaksian, kita terima. Kita lebih suka untuk menyelamatkan kehormatan orang lain. Tapi kalau tidak ada bukti ke arah itu terjadi perzinahan,
Dia menjalani hukum zina, tapi anak tetap dinasabkan pada siapa? Bapak biologisnya. Diserahkan pada bapak biologisnya, dan si bapak wajib bertanggung jawab memberikan nafkah pada apa? Anak yang lahir tersebut. Itu menjadi tanggung jawab dan dinasabkan juga kepada bapak. Supaya dia bertanggung jawab, memberikan nafkah, dan bertobat dari kesalahan-kesalahan dan perbuatannya. Termasuk perwalian. Termasuk dia membesarkan, dia merawat, ya. Dengan sendiri dia lebih cinta pada anaknya kan? Dia yang bertanggung jawab untuk merawat, membesarkan, memberikan nafkah, dia juga yang menikahkan. Tapi kalau dinasabkan ke ibu, sepanjang masa si ibu ternoda, kemudian apa? Si anak juga ternoda, sedangkan bapak mirip dengan ayam jago. Habis kumpul kukuruyuk, kemudian pindah ke tempat lain lagi. Ini bukan hukum Islam. Ini hukum binatang. Kalau dalam kehidupan ayam, boleh ini hukum diterapkan. Oleh karena itu kita lihat Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad. Termasuk juga Ibnu Taimiyah. Saya bawakan ini dari kalangan-kalangan ya, ahli hadis ini. Karena pendapatan juga dari fuqaha yang kembali kepada apa? Hadis. Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian juga Al-Hasan Al-Basri. Bisa buka Zadul Ma'ad, bab al-istilhaq. Mereka mengatakan, kalau seandainya wanitanya berstatus singa, ya, bukan menjadi istri orang lain, maka si anak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Tapi kalau statusnya sebagai istri orang, dengan sendirinya ada apa? Ada kendala di sini. Dia naik keranjang orang lain, atau dia masuk kebun orang lain, menanam, kemudian mengklaim bahwa tanamnya punya dia. Ada nggak kesepakatan bukti? Kan tidak ada sama sekali. Jadi al-walad lil firash sebagai bantahan terhadap Utbah yang mengklaim bahwa itu anaknya, yang diwakili oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia mengatakan al-walad lil firash, anak menjadi pemilik keranjang. Dan si Abad bin Zam'ah ini, saudaranya mengatakan, tidak, ini anak saya, saudara saya. Untuk melihat coba. Artinya apa? Mereka nggak memandang jijik pada anak ini. Seandainya ya, mau diberikan peringatan, pendidikan, hukuman orang tuanya. Cuma sayang ahlul hadis ini kalau kita perhatikan, mereka hanya mempelajari hadis dari sisi sanadnya, tidak melihat matanya. Padahal Allah mengatakan wa ma rabbuka bidhallamin lil abid wa ma dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Betul enggak? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Betul enggak? Betul. Kemudian wala taziru waziratun. Kok kenapa anak ini justru yang paling berat hukumannya padahal dia tidak berbuat apa-apa? Akhirnya kalau kita lihat sama dengan ajaran Kristen dan doktrin mereka mengatakan setiap anak lahir membawa dosa siapa? Orang tuanya. Kalau dalam Islam tidak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baik dia anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak yang yes. Ya. Nah sekarang kita menjumpai sebuah hadis. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Dia mengatakan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi syarrul thalatha ibnu zina. Yang paling bejat, yang paling buruk di antara tiga adalah anak zina. Jadi suami, istri, sama anak yang zina ini. Dia mengatakan yang paling bejat, yang paling buruk apa? Anaknya. Kemudian ada tambahan kata idza amila bi amali abawai, kalau mengerjakan perbuatan orang tua. Seandainya dia mengerjakan perbuatan orang tuanya. Yang jadi contoh siapa? Orang tua. Yang memulai orang tua. Kok kenapa anak dihukum? Kenapa mereka hanya pandai menghukum yang lemah? Padahal itu hadis palsu. Tapi mereka hanya melihat hadis dari sisi sanadnya. Padahal penilaian terhadap seseorang itu thiqah dan bukan thiqah hampir dikatakan tidak objektif. Tidak objektif? Saya ingin berikan contoh aja. Al-Harith Al-A'war, sebagaimana dalam hadis Tirmidzi, meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, bahwa pada masa Imam Ali sebagai Amirul Mukminin, orang ribut dalam Masjid Kufah memperbincangkan masalah hadis. Jadi masing-masing berargumentasi dengan hadis dan saling serang menyerang.
Imam Ali mengatakan, awaqad fa'aluh, apa mereka telah melakukan? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, satakunu fitnah, bakal datang huru-hara dan fitnah, kekacauan. Maka Imam Ali bertanya, qal famal makhraju minha ya Rasulullah? Jalan keluarnya apa? Dijawab oleh Rasulullah, alaikum bi kitabillah. Hendaklah kalian berpegang teguh pada kitab Allah pada saat terjadi fitnah. Fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Al-Quran terdapat pelajaran kisah-kisah dari orang sebelum kalian. Kisah para nabi, para rasul bersama umat mereka yang memberikan pelajaran berguna buat kita. Dan juga kabar mengenai orang-orang setelah kalian. Kisah penghuni api neraka, penghuni surga, dialog mereka yang akan datang, tapi Allah kabarkan seolah-olah sudah terjadi. Karena ilmu Allah tidak terikat oleh dimensi ruang maupun waktu. Bebas. Dan banyak hal-hal yang akan datang dikabarkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan. Seperti ata amrullah fala tastajilu iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum keputusan di antara kalian. Terus Wa huwal faslu. wa huwal faslu wa laysa bil hazl. Dia merupakan al-faslu. Faisal itu dalam bahasa Arab ya, adalah orang yang memberikan keputusan dengan tegas. Dan Al-Quran ini merupakan kitab yang berisikan kebenaran yang tegas yang tidak terdapat keraguan. Walaysa bil hazal, bukan guyon, bukan lawakan dan dagelan, tapi kebenaran yang datang dari sisi Allah. Oleh karena itu menyedihkan kalau ustadz ulama bicara mengenai agama Allah sambil tertawa, terbahak-bahak dan lelucon, akhirnya orang menganggap bahwa agama Allah ini apa? Main-main. Huwal faslu walaysa bil hazal. Man qala bihi sadaqna wa man amila bihi ujir. Ya. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran, ucapannya benar. Yang beramal dengan amalan Al-Quran akan mendapatkan ganjaran. Wa man hakama bihi adal, yang memberikan keputusan dengan Quran, keputusannya adil. Wa man tarakahu min jabbarin illa qasamahu Allah. Siapa-siapa yang berpaling meninggalkan Al-Quran, Allah akan patahkan diri. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Orang yang mencari petunjuk di luar Al-Quran, Allah akan sesatkan dirinya. Sampai Imam Ali, Rasulullah mengatakan, dan dia merupakan apa? Dia merupakan firman-firman ketika jin mendengarkannya, langsung mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina wala yashba'u minhu ulama. Ulama enggak pernah kenyang ketika membaca Al-Quran. Tiap membaca dia menemukan menu-menu yang bermacam-macam. Kemudian wala yakhlaqu atau wala yakhluqu min kathratir rad. Karena sering dibaca diulang, enggak pernah lapuk sama sekali, enggak pernah menjemukan. Wala tanqadi ajaibuhum. Apa? Wala tanqadi Wala ajaibuhum. tanqadi ajaibuhu, dan keajaibannya tidak akan pernah berakhir. Wala taltabisu bihil alsin. Kalau hadis kan macam-macam riwayatnya. Kalau Quran ayatnya tegas, jelas, disepakati, tidak berbeda-beda. Kemudian dia merupakan apa? Merupakan lisan al-mizan. Timbangan biasanya ada lisan. Ya. Lisan al-mizan yang sama sekali apa? Yang tidak pernah sama sekali menunjukkan sikap keputusan yang tidak adil atau diskriminasi. Ketika hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati Allah, hadis ini dibacakan karena hadis ini mengarahkan kepada Al-Quran, bahkan mengembalikan semuanya kepada Al-Quran, termasuk riwayat kepada Al-Quran. Ahli hadis melihat hadis ini merupakan ancaman. Akhirnya mereka mengatakan bahwa Al-A'war ini muttaham bil kadzib, seorang yang dituduh berdusta. Kemudian ada juga rawinya majhul. Padahal ke bawah semuanya thiqah, soduk, thiqah, soduk, thiqah, soduk. Nah kalau thiqah sama soduk, mana mungkin dia meriwayatkan dari orang bohong? Jadi apa? Jadi kita lihat ya,
ketika mereka mengatakan bahwa Al-Harith Al-A'war muttaham bil kadhib, kenapa? Karena hubungannya dengan Imam Ali. Muawiyah ya, dan kroni-kroninya, mereka memerintahkan kepada semua orang untuk membusukkan orang yang punya hubungan dekat dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Semua yang punya hubungan dekat dibusukkan. Ketika mereka mengatakan bahwa Harith al-A'war muttaham bil kadzib, orang yang berdosa, mereka nggak sebutkan ilatnya atau alasannya. Nah, sekarang kita lihat di sisi yang lain, Marwan ibn Hakam. Semua ahlul rijal, ahlul hadis sepakat bahwa Marwan bin Hakam ini yang membunuh siapa? Talha bin Ubaidillah. Salah satu yang dipandangkan ahlus sunnah merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira bil jannah. Orang yang masuk Islam dari mulai awal di Mekah berjuang bersama Rasul. Kemudian dia juga yang memerintahkan untuk membunuh Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam siapa? Suami daripada siapa? Asma bintu Abi Bakrin. Berarti mantu Abu Bakar, dan dia juga merupakan sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Dia yang perintahkan untuk membunuh Zubair, dan dia dengan tangannya sendiri memanah Talha bin Ubaidillah meninggal. Padahal Marwan bin Hakam ini, dia dan ayahnya diusir oleh Rasul, tidak boleh injak Madinah. Oleh karena itu pada masa Abu Bakar, ketika Uthman sepupu dari ayahnya, dari ayah Marwan, meminta kepada Abu Bakar untuk mengembalikan siapa? Mengembalikan Al-Hakam bin As bersama anaknya Masuk Madinah. ke Madinah. Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan mengembalikan orang yang diusir Rasulullah. Masa Sayyidina Umar juga ditolak. Pada masa dia berkuasa, Marwan dibawa ke Madinah karena ayah sudah meninggal dunia. Ini sumber fitnah yang menyebabkan Uthman terbunuh. Ya. Dan dia banyak melakukan kejahatan, termasuk menghasut peperangan Jamal juga dia. Ya. Dan menimbulkan fitnah yang luar biasa. Tapi ternyata dia diterima sebagai orang fiqh. Bukhari meriwayatkan dari Marwan. Sekian banyak ahlu hadis juga meriwayatkan dari Marwan. Padahal ini orang durjana dan penjahat yang amat keji. Jelas-jelasan dia punya ilah, perbuatan begitu jelas. Tapi diterima. Kenapa? Karena dia merupakan orang yang menjadi apa? Bahagian yang harus dijaga kehormatannya dari Bani Umayyah. Dan kita tahu, yang pertama kali memerintahkan untuk mengumpulkan hadis adalah Bani Umayyah. Oleh karena itu rijal, ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis, disahihkan dan tidak disahihkan tergantung persetujuan dari mereka. Kenapa tidak kembali kepada Al-Quran sebagai tolak ukur? Kalau hanya sanad menjadi tolak ukur kebenaran, menilai seorang fiqh yang bukan fiqh kan tidak objektif. Contoh tadi jelas. Marwan kejahatannya luar biasa, sedangkan Al-Harith Al-A'war tidak terdengar dia melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan ini bukan hanya Harith Al-A'war. Banyak orang-orang yang punya kedekatan dengan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, sepupu dan menantu Rasulullah, dibusukkan namanya. Nah, kita mengakui juga sebagaimana kebohongan dibuat oleh mereka-mereka yang memusuhi Amirul Mukminin dan keluarga Rasul, juga orang-orang Syiah yang mengaku sebagai pengikut Imam Ali juga banyak menciptakan kebohongan-kebohongan hingga menodai kehormatan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Nah, untuk mengecek, meneliti kebenaran dari dua kelompok ini, cara yang paling tepat kembalikan pada Quran. Cocok dengan Quran, kita terima. Tidak cocok, mardudun ala qailihi. Ditolak, dikembalikan kepada orang yang mengucapkan dan meriwayatkan. Tegas kan? Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ini manhaj kita. Manhaj yang tidak berpihak pada kelompok manapun, tapi mengembalikan pada kitab Allah. Jadi kalau seandainya orang kembali kepada rijal, niscaya akan melahirkan apa? Melahirkan sikap yang tidak objektif. Oleh karena itu hendaknya dalam menerima hadis jangan hanya melihat isnadnya. Nah, Syekh Nasruddin Albani, seorang yang saya anggap alim, seorang yang punya keberanian meritik hadis, cuma sayang masih mengikuti manhaj al-muhadditsin yang lebih mengacu kepada isnad, kepada rijal, tanpa dikembalikan pada kitab Allah. Akhirnya dia mensahihkan hadis ini yang seharusnya apa? Dibuang ke tempat sampah. Itu syarrul thalatha, ibnu zina. Yang terburuk di antara tiga adalah anak zina. Bapak ibunya lebih baik. Pada akhirnya setelah memilih antara bapak ibu, si ibu dijadikan korban tumbal. Si laki-laki menumpahkan dia punya syahwat, nggak mikul apa-apa, si perempuan harus menanggung
Malu karena si anak dinasabkan pada ibunya. Maka atas dasar ini, ya, kita dapat simpulkan bahwa apabila anak lahir dari seorang wanita yang sudah bersuami, maka dengan sendirinya kalau seandainya apa? Seandainya ingin mengaku sebagai orang tuanya, maka suami dari wanita tersebut lebih berhak. Adapun yang berzina, yang menanam di kebun orang tanpa seizin, nggak punya hak sama sekali. Tapi kalau statusnya gadis atau janda tidak bersuami, ada orang berzina bersamanya, maka jangan sekali-kali hukum yang dikeluarkan itu tanpa dasar kembali kepada Quran maupun sunnah yang sahih, malah melahirkan korban. Sudah terjadi korban kejahatan, anak lagi dikorbankan, kemudian ibu lagi dipermalukan. Jadi anak ini untuk keselamatannya tetap dinasabkan pada siapa? Pada bapak biologisnya. Bapak biologisnya memberikan nafkah. Di saat dia bertanggung jawab memberikan nafkah didik anak ini dan dia bertobat pada Allah, dia juga yang menikahkan anak ini. Jangan seperti fikih dari kalangan sebagian Syafi'iyah yang mengatakan, saya dengar langsung, tidak salah, di satu masjid di Jakarta. Atau orang menyampaikan, saya lupa, pada kira-kira tahun 80 sekian. Dia mengatakan bahwasannya anak zina itu, bapak yang menzinainya boleh menikah dengan anak tersebut. Karena spermanya dijatuhkan di tempat yang tidak syar'i. Dia sudah berbuat, kemudian dia boleh lagi menikahi anak tersebut. Jadi kan jelas-jelasan binatang, kucing sekarang jadi anak, besok bisa jadi pacar ibunya. Tapi kalau Quran agama yang betul-betul membawa rahmat dan penerangan bagi alamin. Di saat orang berbuat dosa, bahkan bergelimangan dosa, Allah masih mengajak, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia seluruhnya. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah satu-satunya yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabat-sahabat yang masuk Islam, banyak dari mereka tadi tukang berzina. Bahkan pernah membunuh orang. Ada yang pernah mengubur anak mereka hidup-hidup. Ada pula anak zina. Tapi bagaimana Allah menyambut mereka semuanya? Ke dalam rahmat yang memberikan bimbingan. Mereka nggak diperlakukan dengan kejam. Walaupun dosa mereka taubat diterima. Apalagi korban-korban dari kejahatan dan dosa orang lain. Akhirnya kisahnya, fikih semacam ini mirip dengan apa? Mirip dengan seorang berkendaraan ugal-ugalan nabrak orang yang dihukum bukan yang nabrak tapi yang ditabrak. Nah, ini kejadian. Saya punya murid kerja di Saudi Arabia, namanya Syamsuddin, orang dari Sukabumi. Baru berangkat ke Saudi Arabia, jadi supir. Ketika dia berhenti di lampu merah, ditabrak oleh orang Saudi dari belakang. Datang polisi mengatakan, kamu salah. Kenapa? Kalau kamu nggak di sini, nggak mungkin ditabrak. Jadi dipulangkan ke tanah air gara-gara apa? Gara-gara dia berhenti di lampu merah nungguin supaya bisa jalan. Dari belakang mobil nabrak, yang disalahkan yang ditabrak. Nah, ini namanya hukum apa? Hukum jahiliyah. Mirip dengan kasus tadi. Ini berarti anak zina yang tidak berdosa, kalau orang tuanya bertanggung jawab, dihasapkan pada bapak biologisnya. Dia juga menerima nafkah dan warisan. Ya. Kemudian orang tuanya juga berhak menjadi wali. Nggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau anak nggak jelas orang tuanya siapa, ya terpaksa dinasabkan pada ibunya. Pada saat tidak jelas, nggak ada yang mengaku ini anak siapa, dinasabkan pada ibunya. Karena nggak ada apa. Seperti Nabi Isa ibnu Maryam. Karena nggak ada bapak kan? Tapi bukan dari hasil perzinahan. Dinasabkan pada ibunya Maryam. Begitu juga seorang anak, kalau tidak ada laki-laki yang mengklaim, yang mengaku, dinasabkan pada siapa? Pada ibunya. Tapi kalau seandainya tes DNA terbukti bahwa ini anak-anak fulan, pemerintah harus menghukum laki-laki. Dan meminta dia bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan. Jadi Islam betul-betul menghukum sesuai dengan kebenaran, keadilan. Kalau dia bertobat, mohon ampun, Allah ampuni dosanya.
Jadi apa yang disampaikan oleh sebagian saudara kita seperti tidak berdasarkan dalil. Seandainya mereka kembali kepada hadis tadi wail akhiri al-hajru, ya, dia tidak memahami maksud dari hadis tadi. Jadi mudah-mudahan ini dapat menghilangkan kesalahpahaman anggapan Islam berlaku kejam pada anak yang tidak berdosa ini. Karena saya tahu ada anak-anak lahir dari luar, dari perkawinan yang tidak sah, itu anak tumbuh dalam kebaikan, dipelihara dengan cara baik-baik. Sampai ada yang mengatakan anak zina nggak boleh jadi imam sholat. Nggak boleh jadi imam sholat. Jadi banyak sanksi-sanksi yang dikenakan secara aniaya tanpa dasar kebenaran. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah akan menambahkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah tadi sudah jelas sekali bagaimana pentingnya kita meneliti setiap riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadapkan kepada Al-Qur'an yang memiliki ketentuan, keterangan yang jelas, tegas, ya. Di mana di dalam hadis atau di dalam riwayat yang disebutkan tadi, bagaimana kalau kita kembalikan kepada Al-Quran? Al-Quran itu begitu jelasnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan aku sama sekali tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Dalam satu hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Padahal Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Allahu maliku kulli syai'. Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, memiliki segala sesuatu, memiliki segala makhluknya, menguasai segala makhluknya. Tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya, kezaliman atas dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Ini adalah merupakan keterangan Al-Quran ini adalah merupakan mainstream ya, dari ajaran Islam ini ya, yang menegaskan bahwasanya ya, kezaliman itu adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Juga tadi bagaimana kita harus pahami dari hadis tadi, juga kita kembalikan kepada Al-Quran, bagaimana di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga kehormatan setiap hamba-hambanya. Sampai-sampai seperti di dalam surah An-Nur, bagaimana orang yang saling atau menuduh istrinya melakukan perbuatan dosa, tapi dia tidak mempunyai saksi, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia bersumpah atas nama Allah. Ya. Bersumpah atas nama Allah ya, bahwasanya apa yang dia tuduhkan terhadap istrinya itu adalah merupakan kebenaran, dan dia siap ya, mendapat laknat kalau dia berdusta dalam tuduhannya. Ya. Ini dia bersumpah sampai 3 kali, sampai 4 kali bahwasanya dia itu benar dalam tuduhannya.
Ini di hadapan hakim ini. Yang kelima, bahwasanya dia siap mendapatkan laknat Allah kalau dia dusta di dalam klaim dan tuduhannya tadi. Lalu gimana kemudian si wanita? Si wanita pun kemudian diperintahkan untuk diberikan wewenang untuk membalas, menjawab tuduhan tadi. Yaitu dia juga bisa bersumpah. Bersumpah bahwasanya apa yang dituduhkan suaminya terhadapnya ini adalah merupakan suatu kebohongan. Ya, dia sampai 4 kali dia ucapkan ini, bersumpahnya sampai 4 kali. Yang kelima, dia siap mendapatkan murka Allah jika dia berdusta dalam sumpahnya ini, dalam klaimnya ini. Nah, kemudian hakim akan memfasah keduanya. Arti kasusnya ditutup. Ini adalah bagian daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga aib keduanya. Ya, tapi tetap bagi keduanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kita diperintahkan, ya, dilarang kita untuk membuka aib seseorang. Bahkan barang siapa yang menuduh seseorang melakukan perbuatan zina, kalau dia tidak membawa 4 orang saksi, maka Allah katakan dia adalah pendusta. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, faulaika indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka mereka itu, orang yang menuduh itu dianggap sebagai orang yang berdusta. Mereka sebagai pendusta. Ini kenapa sampai 4 orang saksi? Karena menjaga kehormatan seorang. Orang berdosa, ya, dia tetap melakukan misalnya perbuatan yang melanggar perintah Allah, dia harus bertobat. Kalau itu ada hukum had, dia akan kena hukum had. Akan tetapi keburukan seseorang tetap harus dijaga. Artinya aib seseorang itu tidak boleh diumbar. Aib seorang itu tidak boleh disebarluaskan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga salah satu namanya adalah As-Sattar. Allah Subhanahu wa taala itu maha menutupi aib hamba-hambanya. Ini kalau kita ini semuanya ini dibuka aib kita, ini semuanya nggak akan berani keluar rumah. Kita ini banyak dosa, banyak aib. Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala tutupi. Apa tujuannya agar supaya kenapa Allah Subhanahu wa taala tutupi ini? Supaya kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang orang ya setelah melakukan dosa tapi kemudian aibnya diumbar. Ya, disebarluaskan, maka membuat dia terkadang menjadi putus asa. Kepalang basah deh, sekalian aja ya melakukan terus perbuatan itu. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya itu walaupun dia berdosa sebesar apapun, Allah harapkan mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat. Oleh karena itu, kita jangan membantu syaitan ya, dengan menyebarkan aib orang, apalagi menyematkan ya label-label yang tidak baik kepada seorang, sehingga pada saat dia mau bertobat ya, dia berat, nama baiknya sudah rusak seperti itu. Nah, ini ya apa yang disebutkan tadi, bagaimana tentang anak zina tersebut. Misalnya dia dinasabkan kepada ibunya, ya maka anak ini akan terus menjadi aib bagi ibunya dan juga bagi si anak. Anaknya tidak boleh diwalikan seperti itu. Padahal bapak biologisnya adalah yang mengasuh dia, ya, yang menjadi orang tuanya sekarang yang mengasuh dia. Tetap tidak boleh. Dulu mungkin sebelum dia artinya menjadi suami istri, dia melakukan perbuatan zina. Ini adalah dosa besar. Ya, kita tidak tolerir perbuatan zinanya. Tapi kemudian mereka bertobat. Dan akhirnya anaknya itu diasuh oleh mereka. Dan
Tidak ada orang yang tahu kalau anaknya ini anak zina. Tapi ketika mau dinikahkan, ya, karena tadi ada pernyataan nggak boleh si bapak biologisnya yang mengasuh dia, yang membesarkan dia itu mewalikannya, akhirnya ketahuan di dalam oleh halayak ramai ketika mau akad nikah ternyata ya dia dinasabkannya kepada ibunya. Oh, berarti aib yang sudah ditutup ini terbuka setelah itu. Ini apakah ini ya, sesuatu ajaran Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, menegaskan bagaimana orang yang berdosa itu ditutupi ya, dan diharapkan dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aibnya jangan diumbar, jangan apalagi disematkan kepada dirinya. Termasuk tadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau kita renungkan apa yang diceritakan tadi tentang Utbah bin Abi Waqqas yang mengklaim bahwasanya, yang menceritakan bahwasanya kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, anak dari siapa ya? Abdullah bin Zam'ah. Anaknya Zam'ah. Zam'ah itu katanya adalah anak dia. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah nggak tanggapi klaim tersebut karena ini anak sudah tumbuh ya, dan kebetulan dirawat oleh suami istri tadi. Walaupun sebenarnya ya, kalau itu benar si wanita itu adalah berbuat dosa dulunya, dia tentunya setelah dia masuk Islam itu dimaafkan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan si anak, nama baik si anak, Rasulullah ya, bagi yang apa? Walil ahil al hajru. Bagi yang menzinahi dia dulu itu tidak itu dijauhkan, nanti tidak ada hubungan lagi, tidak ada sangkut paut. Dia itu dinasabkannya kepada yang punya kepada Zam'ah yang memiliki ranjang tadi. Ini adalah bagian dari menutupi ya, apa yang sudah lalu daripada aib seperti itu. Ini juga sebenarnya seperti itu. Jadi jangan kemudian dari riwayat hadis ini malah kemudian perempuan lagi yang dituduh sebagai ya, pezina, yang diumbar lagi aibnya. Ya, karena dia dinasabkan, si anak ini sebagai anak zina dinasabkan kepada ibunya. Ya, walaupun si ibu itu sudah bertaubat, sudah baik, tapi kembali dicemarkan nama baiknya. Ini bukan dari ajaran Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tegas dalam masalah kezaliman, ya, Allah sangat membenci kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bahwasanya tidak ada seorang yang berdosa itu ya, dosanya ditanggung oleh orang lain. La taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa ya, tidak menanggung ya, dosa orang lain. Orang lain yang melakukan dosa juga tidak ditanggung oleh orang yang lain. Dan ini adalah merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Oleh karena itu ketika kita dapatkan riwayat-riwayat yang seperti tadi, ya, apakah yang mengatakan anak zina itu dikutuk 7 turunan, itu adalah kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim ya, dan juga bertentangan dengan hadis Nabi sendiri. Rasulullah SAW menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang nanti mendidik dia menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, atau Majusi seperti itu. Jadi setiap orang lahir dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci, ya, tidak mengandung dosa. Nah ini adalah sangat penting bagaimana kita kembalikan segala sesuatunya itu masalah kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran ini sangat tegas, sangat jelas, sebagai nur, sebagai cahaya yang terang benderang. Ya, kalau itu sesuai dengan Al-Quran, maka itu kita terima. Kalau tidak, ya, maka itu berarti mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW, dan itu ya adalah kebohongan yang sangat besar dosanya. Wallahu a'lam. Ya, Iwan dan Awad, demikian tadi
renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema Allah tidak pernah berbuat zolim kepada hambanya sedikit pun. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Kita akan jumpa lagi di lain hari. Saya Muhammad Krishna, Atep, Anis Mualim, dan Yusuf Bangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik.